Di Advent ketiga ini kita hidup dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tetaplah 3B. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Selamat hari Minggu Advent ketiga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruh. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Inilah ungkapan orang percaya yang senantiasa berjuang di dalam hidup untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan. Godaan dan cobaan boleh dilampaui dalam kesetiaan kepada Kristus. Taat kepada firman Tuhan dengan selalu berjalan di dalam iman. Dalam pengorbanan Kristus kita sudah kembali dalam rupa ciptaan semula. Maka pengorbanan ini akan kita respon dalam hidup yang tak bercacat, yang tentu akan nyata saat hari kedatangannya. Dalam hidup, kita diminta bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah 3 hal yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir, cemas, berduka, lalu murung dan bersungut-sungut. Bagaimanakah kita bersukacita, berdoa, bersyukur dalam keadaan ini? Tentu hal ini dapat dilakukan saat kita tetap fokus kepada Tuhan dengan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Sebab ketika dalam berbagai kesulitan kita meyakini Tuhan ada bersama dalam persoalan tersebut, maka kita dapat tenang melampauinya dalam doa dan boleh tetap bersyukur serta bersukacita. Apabila persoalan berat yang kita hadapi, jangan lupa bahwa Tuhan setia menyertai kita. Maka kita akan tetap bergantung kepadanya. Kita akan selalu mempercayakan hidup kita kepada Dia yang merancang hal yang terbaik dalam hidup kita. Dalam menyongsong Natal dan kedatangan Kristus yang kedua, jangan memadamkan roh yang menuntun kita dapat berbuah sukacita. Berdoa sehingga kita terus-menerus terhubung dengan Allah kita dan mengucap syukur, sebab dirasakan bahwa bersama Tuhan segala sesuatu bagi kita adalah hal yang terbaik. Tetap menguji segala sesuatu dan memegang yang baik, menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Berbagai pengaruh dunia dengan kelihayannya selalu ingin menarik semua orang, termasuk umat percaya, masuk dalam jebakan jahatnya. Dengan kenyataan ini kita semua berharap semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Istilah semoga menyatakan belum pasti, sangat dibutuhkan kepada penerima untuk setia berkomitmen mengaminkan, menghidupinya. Ketika Allah menguduskan, kita merespon dengan ya dan amin, menerima, memelihara dengan sukacita. Allah damai sejahtera menguduskan kita. Semakin kita dikuduskan, semakin kita kudus seperti Kristus. Dan semakin besar damai sejahtera yang bisa kita nikmati di dalam kehadiran yang kudus dari Sang Allah damai sejahtera. Ketika kita dilahirkan kembali,
Roh yang sebelumnya hidup untuk dosa, sekarang sudah kembali kepada yang asali, yakni hidup bagi Allah. Jiwa yang mencakup pikiran, perasaan, kehendak, intelek, kepribadian yang dipakai Tuhan untuk memahami dan mengerti kebenaran. Jiwa selalu dipengaruhi roh, sekaligus mempengaruhi tubuh. Jika kita lebih menggunakan jiwa, maka kita akan menjadi sangat logis dan penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Hitung-hitungan. Dan jika lebih mengutamakan keinginan daging, maka karakter dan sifat kedagingan atau dosa lah yang akan menjadi karakter menonjolnya. Tapi jika gaya hidup kita selalu rohani, berkarakter rohani, maka kita akan menjadi orang penuh roh, mengandalkan kekuatan rohani dan lebih bergantung kepada Tuhan. Namun sangat baik saat roh, jiwa, dan tubuh sejalan dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai tubuh sehat, tetapi jiwa sakit. Roh yang mati akhirnya juga merusak tubuh. Bagaimanakah roh kita terpelihara sempurna? Tentunya dengan selalu sedia dituntun oleh Roh Kudus yang sangat kita percaya berkarya. Begitu juga jiwa kita akan tetap segar karena selalu menikmati firman Tuhan. Sekaligus tubuh akan kita pakai dalam kehendak Tuhan. Berbagai keinginan tubuh akan dapat dikuasai saat roh dan jiwa ada dalam penguasaan Roh Kudus. Jadi saat kita melihat, mendengar, merasakan, tidak dapat merusak jiwa yang sudah dipenuhi firman serta diatur oleh roh. Maka benar-benar tubuh kita adalah bait Allah yang mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah. Para pendendam, perusak, pemarah, tubuh, jiwa, dan rohnya perlu terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, disegarkan oleh firman-Nya. Ia yang memanggil kita adalah setia, yang dapat dipercaya serta diandalkan. Ia juga akan menggenapi janjinya, memelihara dan menjagai kita. Kesetiaan Tuhanlah yang terpengaruh dalam kesetiaan kita. Sebab kesetiaan Tuhan tidak terpengaruh kepada kesetiaan manusia yang sering gagal dalam kesetiaan. Di Minggu Advent ketiga ini, baiklah kita bersuka cita menyongsong Natal dan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan tetap setia berada dalam lingkup pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memasuki Advent yang ketiga. Biarlah sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan kami. Ketika ada banyak hal yang akan menggoncang, merusak kehidupan beriman kami, biarlah kami setia dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga perilaku kami tetap sebagai mana Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjimu, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya.
Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan kembali, Tuhan, Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia, setia sebagai sahabatku, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersedia, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersedia, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.